Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita masih melanjutkan mengenai Brigadir J, kemudian Irjen Verdi Sambo, Baradae, Putri Chandrawati, dan terakhir ini ada muncul sosok Bribka Ricky yang lucu. Menurut dia sembunyi di belakang kulkas ketika terjadi tembak menembak ya antara Brigadir J dan Baradae. Nah, sahabat daerah sekalian, ini menarik ya, diswe.id mengungkap soal isu yang barangkali kecil tetapi luput dari pembicaraan soal barang-barang bukti. Salah satunya adalah baju yang dikenakan oleh Brigadir J. Kalau dia pada waktu itu kena tembak ya, tentu kan bajunya bolong. Kalau dia kena aniaya, misalnya katakanlah ditusuk atau tertusuk dan lain sebagainya, maka bisa juga bajunya robek atau koyak. Dan itu bisa menjelaskan apakah ada luka selain tembakan. Karena versi awalnya kan adalah tembak menembak. Itu pun sudah void, sudah batal versi awal. Karena versi awal itu adalah tembak menembak seolah-olah berhadapan, tapi ternyata ada luka dari belakang kepala tembus ke hidung ya. Oke, coba kita bacakan ini soal misteri baju atau pakaian yang dikenakan oleh Brigadir J ya. Oke, coba kita bacakan sobat daerah sekalian. Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangan ini selanjutnya ya. Oke. Di sini misteri hilangnya pakaian Brigadir J, Kamarudin ada upaya hilangkan barang bukti ya. Oke, tolong di share juga sobat daerah sekalian, Reski ya. Kemudian misteri hilangnya pakaian Brigadir J, Kamarudin ada upaya hilangkan barang bukti. Jakarta, diswe.id, keluarga besar Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam kurung Brigadir J mempertanyakan pakaian yang dikenakan Brigadir J saat peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Insiden penembakan di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan terus menuai misteri yang hingga kini belum terungkap, meski kasusnya telah ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri ya. Oke, kami menanyakan beberapa bagian dari baju termasuk ponsel Brigadir J yang sampai hari ini belum juga dikembalikan, ungkap Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J Selasa kemarin ya. Kamarudin menduga pakaian-pakaian sampai celana diamankan untuk tujuan tertentu sampai ada upaya penghilangan barang bukti. Di mana sekarang pakaian, celana sampai ponsel Brigadir J? Kami menduga itu disembunyikan untuk menghilangkan barang bukti, imbuhnya luar biasa ya. Dari pakaian itu akan terlihat bekas tembakan, ya benar ya tadi ya, bekas lubang peluru sampai noda darah yang membekas di pakaian. Bukti ini bisa menjadi petunjuk cerita dari kebenaran insiden polisi tembak polisi yang pernah disampaikan pihak Polri. Ada upaya menghilangkan barang bukti, kalau ini benar orang itu bisa menjadi saksi, apa tujuannya? Terang Kamarudin seraya menanyakan pula sepatu yang dipakai Brigadir J yang hingga kini belum dikembalikan. Oke. Bagaimanapun barang-barang itu adalah hak ya. Tetapi tentu kalau seandainya tidak digunakan sebagai barang bukti ya. Kamarudin Simanjuntak dimintai keterangan atas laporan oleh penyidik Subdit 1 Dittipidum ya, Direktorat Tindak Pidana Umum Polri Bareskrim Polri Selasa sore kemarin ya.
Kamarudin Simanjuntak mengatakan keterangan diberikan untuk kasus yang dilaporkannya terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kami diundang hari ini sebagai pelapor atas kuasa hukum atau kuasa hukum daripada ayahanda dan ibunda dari korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk memberi keterangan sebagai saksi pelapor, jelasnya kepada wartawan. Pemberian keterangan ini setelah kasus kematian Brigadir J diambil alih Bareskrim Polri dari Polda Metro Jaya sejak Senin 1 Agustus 2022. Dalam penjelasannya, Kamarudin yang didampingi sejumlah rekannya membenarkan bahwa hasil autopsi yang disaksikan dari saksi pihak keluarga duta menyebutkan ditemukan otak Brigadir J sudah tidak lagi berada di tempatnya. Ada lem di belakang kepala ketika diraba-raba, lalu kepala dibotakin, setelah dibotak ditemukan bekas lem. Nah, ketika lem dicopot terlihat ada lubang dari belakang kepala tembus ke ujung hidung mentok. Berarti dia ditembak dari belakang, jelas Kamarudin. Temuan ini cukup mengejutkan pihaknya sebab dari kronologi dan penjelasan awal pihak kepolisian antara Brigadir J dan Baradae adu tembak berhadapan ya. Kalau adu tembak artinya saling berhadapan. Peluru pasti mengenai tubuh arah depan bukan bagian kepala belakang. Peluru Polri ini aneh, belum ada cerita peluru berputar, baru ada di Israel peluru bisa berputar, ungkap Kamarudin saat memasuki pintu masuk Bareskrim. Ya, tadi kita juga sudah singgung. Seperti yang pernah saya tunjukkan gambar sebelumnya, dari arah bagian belakang peluru tembus di puncak hidung. Kedua, ada tembakan dari bawah leher menuju bibir bawah, jelasnya lagi, leher bibir bawah ya. Kemudian ketiga, ada luka tembak dari dada kiri tembus ke belakang, sementara keempat ada luka tembak pula di pergelangan. Artinya ada 4 tembakan peluru yang tembus, sedangkan di tengkorak ditemukan 6 retakan dan otak tidak ditemukan lagi di situ, ungkap Kamarudin. Selain luka tembak, dari catatan hasil autopsi terdapat luka di bawah mata. Ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di atas alis, selanjutnya bahu sebelah kanan ada luka imbuhnya. Dokter forensik belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di laboratorium. Kamarudin juga menyebut adanya patahan pada pergelangan tangan Brigadir J disusul dengan jari kelingking dan jari manis yang juga patah. Jelas ya, peluru tembus kepala, leher, di dada sama di pergelangan. Ini kenapa ada luka, kenapa patah-patah, kemudian di kaki sebelah kiri lebam dan ada resapan darah. Kita belum tahu apakah itu akibat hasil autopsi pertama atau termasuk dari unsur penganiayaan paparnya. Selanjutnya, pankreas tidak ditemukan lagi, tidak tampak atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih. Luar biasa ya. Oke. Itu sementara, sedangkan yang lain seperti ginjal itu dipotong untuk diuji. Demikian juga organ-organ lainnya diambil untuk otak ditemukan di bagian dada, jelasnya. Insiden polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi Sambo kini seluruhnya ditangani oleh Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum. Baku tembak terjadi antara Brigadir J dan Baradae di Kompleks Duren Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Dalam kasus tersebut, Baradae dilaporkan menggunakan senjata api jenis Glock 17 dan Brigadir J jenis HS 16 ya, 17 peluru 16 peluru. Baradae dilaporkan menembakkan 5 peluru tersisa 12 peluru, sedangkan Brigadir J memuntahkan 7 peluru tersisa 9 peluru di senjata apinya. Jadi Glock itu 120 juta harganya katanya. Kasus ini menyisakan kejanggalan karena Brigadir J tewas dengan 7 luka tembak. Selain itu ada luka-luka lain diduga akibat penganiayaan. Kemudian adanya upaya melarang pihak keluarga membuka peti jenazah, adanya diretasnya ponsel pihak keluarga Brigadir J, serta pernyataan Polri yang terlambat dari peristiwa yang menggegerkan publik tersebut. Ya, setelah 3 hari baru kemudian diumumkan. Sobat era sekalian, itu ya yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi menarik ya untuk melihat bagaimana pada waktu TKP ya. Jadi olah TKP saat laporan
tewasnya seseorang. Karena tidak mungkin secara teoritis laporannya itu terlambat. Harusnya kan cepat lapor polisi. As soon as possible, karena ini adalah ada orang yang mati karena tidak wajar. Perkara dia tembak-menembak, membela diri itu soal lain. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu olah TKP kan harusnya pihak polisi ya, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan harus mengamankan barang-barang bukti barbuk ya, termasuk juga memasang polis line dan lain sebagainya. Nah itu polis line itu kalau tidak salah tidak dipasang, satu. Yang kedua, barbuknya itu sampai sekarang tidak atau belum jelas keberadaannya, termasuk baju korban Brigadir J ini. Jadi Sobat Era sekalian, kalau memang misalnya tuduhan itu benar, ada upaya menghilangkan barang bukti, ya tentu ini pidana juga. Ya, menghalang-halangi proses peradilan atau proses penegakan hukum atau pencarian keadilan. Makanya saya katakan di awal, bisa jadi kalau kita mau penegakan hukum yang selurus-lurusnya, ada dua kelompok jadinya. Satu kelompok terlibat pembunuhan berencana seandainya klaim yang dibuat oleh pengacara ini benar, ya, if seandainya, jika ya. Kemudian dan jika itu benar, maka ada kelompok kedua yang barangkali berpotensi untuk menjadi untuk dianggap melakukan tindak pidana karena dia menghalang-halangi proses pencarian kebenaran atau keadilan atau penegakan hukum atau obstruction of justice. Kita tidak tahu saudara sekalian bagaimana jalannya, bagaimana proses selanjutnya. Kasus ini mudah ya kalau saksi-saksi kuncinya mau berkata jujur, tapi menjadi tidak mudah kalau institusi bersikap melindungi orang-orang tertentu ya, kepentingan tertentu, katakanlah kasus tertentu atau apapun tertentu yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang hidden, ada hidden agendanya ya. Ada something yang disimpan, yang disembunyikan. Ya, Sobat Era sekalian, memang tidak mudah kalau kita bicara soal penegakan hukum yang memang kita harus tegakkan sebenar-benarnya. Tapi kalau misalnya penegakan hukum tersebut tidak sebenar-benarnya dengan mengorbankan pihak tertentu, ya maka kita tidak memiliki harapan bagi tegaknya negara hukum Indonesia seandainya kita berpikir bahwa Indonesia adalah negara hukum. How come? Misalnya penegak hukum justru melanggar hukum. Tapi sekali lagi ya, kita tidak bisa menuduh ya, ini hanya sekedar hipotesis, sekedar celoteh warga negara yang ingin melihat penegakan hukum benar dan lurus, dan tentu komitmen kita adalah yang salah tidak boleh disalahkan, yang benar yang salah tidak boleh dibenarkan. Ini malah terbalik. Yang benar tidak boleh disalahkan. Yang salah harus dinyatakan salah. Yang benar tetaplah dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.